Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak soli-solihah? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit tentang kisah Nabi Harun alaihi salam. Diperhatikan dengan baik ya. Nabi Harun alaihi salam adalah saudara dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun dilahirkan beberapa tahun sebelum Nabi Musa. Sebagai perempuan yang soleha, ibu Nabi Harun alaihi salam selalu beribadah dan memohon doa kepada Allah untuk keberkahan atas kehamilannya tersebut. Ketika Nabi Harun dilahirkan, sang ibu pun sangat bahagia dan mengucap syukur kepada Allah. Kehadiran Nabi Harun memberikan kebahagiaan bagi keluarga Nabi Harun. Ibu Nabi Harun pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang. Ia pun memberi nama Harun kepada anaknya. Dari sejak kecil Nabi Harun sudah diajarkan ilmu agama agar kelak menjadi anak yang soleh dan berguna. Nabi Harun tumbuh menjadi anak yang baik. Ia tak hanya pandai menyenangkan hati orang tuanya dengan sikapnya yang mulia, ia pun dikenal sebagai anak yang pandai dan rajin beribadah. Selanjutnya, Nabi Harun alaihi salam menghadapi kedurhakaan umatnya. Nabi Harun adalah sosok yang dikenal sangat santun dalam berbicara. Setiap orang senang dengan bahasa dan cara berbicaranya yang halus dan santun. Jadi Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Harun. Mukjizat kepada Nabi Harun yaitu bisa berbicara dengan fasih, berbicaranya halus dan santun, serta tegas dan jelas tutur katanya. Selain dikenal dengan kehalusan tutur katanya, Nabi Harun alaihi salam adalah orang yang rajin beribadah. Nabi Harun tinggal di Mesir yang pada waktu pimpinan Raja Fir'aun, seorang raja yang zalim dan suka menyiksa. Selain menghadapi kekejaman Fir'aun, Nabi Harun juga harus menghadapi kaum Bani Israel. Jadi, Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam bekerja sama dalam berdakwah. Mereka saling membantu. Karena Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa, saudaranya Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam meninggalkan kaumnya selama 40 hari untuk beribadah, Nabi Musa meminta Nabi Harun menggantikannya untuk memimpin kaum Bani Israel dulu. Menggantikan Nabi Musa menuntun kaum Bani Israel. Dan ketika ditinggalkan Nabi Musa, kaumnya malah kembali menyembah berhala, malah kembali menyimpang dari ajaran Allah, karena mereka merasa tidak ada pegangan mereka, yaitu Nabi Musa. Karena Nabi Musa pergi, akhirnya mereka kembali menyembah berhala. Pada waktu itu ada seorang pembuat patung sapi dari emas yang bernama Samiri. Nah, Samiri ini yang membuat patung sapi berhala yang akhirnya mereka sembah kembali. Padahal sudah diingatkan oleh Nabi Harun, tetapi mereka tetap membangkang karena mereka merasa tidak ada pegangan, yaitu tidak ada Nabi Musa, karena mereka mempercayainya Nabi Musa alaihi salam. Nah, melihat hal itu Nabi Musa marah, sempat menegur Nabi Harun kenapa umatnya kembali ke jalan menyimpang. Akhirnya dijelaskan oleh Nabi Harun kenapanya, dan akhirnya umatnya Nabi Musa dan Nabi Harun kembali ke jalan yang benar. Mereka berdua
berjuang bersama mengembalikan umatnya ke jalan yang benar. Mereka tetap pantang menyerah, menyebarkan ajaran Islam dan mengajak umatnya untuk kembali bertaubat. Oke, selanjutnya keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Yang pertama, bertutur kata halus dan sopan. Yang kedua, sabar ketika menghadapi ujian dari Allah. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang keempat, pemaaf. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Itulah sedikit kisah tentang Nabi Harun alaihi salam yang patut kita contoh keteladanannya, serta Nabi Musa alaihi salam juga harus kita contoh keteladanannya. Semua kebaikannya patut kita contoh. Alhamdulillah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna jatinabah. Shadaqallahul azim. Sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.